Satu pelaku penembakan Hansip di Cakung ditangkap polisi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menyelidiki motif penembakan, pelaku diperiksa di Polda Metro Jaya. Salah satu pelaku penembakan Hansip di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial R ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung saat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur. Saat ini di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Timur sudah mengamankan satu orang pelaku berinisial R di Bakauheni yang hendak melarikan diri ke wilayah Lampung. Dalam kurun waktu 12 jam pasca kejadian, polisi sudah mengamankan satu pelaku. Kami saat ini juga mengejar pelaku lainnya untuk mencari barang bukti yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Saat ini pelaku dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara satu pelaku lainnya bersama barang bukti yang digunakan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan sepeda motor hasil kejahatan diamankan di Medan, Sumatera Utara. Modus pelaku pura-pura memberitahu korban di jalan jika sepeda motor korban rusak. Saat korban berhenti, pelaku merampas sepeda motor korban. Satu persatu sepeda motor berbagai merek diangkut polisi menggunakan truk ketika petugas gabungan kepolisian daerah Sumatera Utara melakukan penyidikan kasus kejahatan jalanan. 26 sepeda motor ini disita polisi dari dua lokasi berbeda di kawasan Jermal dan Medan Tembung karena tidak memiliki surat-surat dan tidak ada plat kendaraan. Puluhan sepeda motor ini disita setelah polisi mengamankan seorang pria bernama Joseph Ferry Fernandos Lumban Tobing. Saat penggeledahan, polisi mengamankan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan pelaku saat beraksi bersama dua orang rekannya yang juga telah diamankan polisi. Ketiga tersangka pelaku kejahatan jalanan, modusnya berpura-pura memberitahu pengendara kalau sepeda motornya rusak sebelum akhirnya dirampas. Pelaku beraksi di 32 TKP dengan modus mengikuti dari belakang dengan menginfokan kepada korban bahwa bannya goyang atau oleng. Oli bocor, memberi bantuan membonceng kepada korban, berpura-pura tes sepeda motor, lalu membawa lari sepeda motor dan memukul, menendang korban lalu kabur. Polisi masih terus melakukan pengembangan adanya pelaku lain karena ketiganya mengaku sudah 32 kali beraksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Warga menggagalkan aksi penculikan anak diduga dilakukan seorang wanita di Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Usai dilaporkan ke polisi, pelaku diserahkan ke Dinas Sosial. Warga Jalan Malvinas, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat dihebohkan dengan aksi dugaan penculikan anak yang dilakukan seorang wanita. Aksi ini gagal setelah warga memergoki pelaku yang sedang menarik salah satu anak. Pelaku diketahui sudah 3 kali melakukan percobaan penculikan anak di lokasi ini. Pelaku beraksi tidak seorang diri dan berkali-kali melakukan percobaan penculikan di lokasi ini. Ke warung Madura. Masuk ke pintu, narik anaknya, begitu diteriakin sama tetangga saya mengenali motornya. Bu, mau apa itu? Nggak jadi dilepas, langsung dia ke sono. Aku kejar dong sampai mau jalan raya itu. Tuh, aku hadang motornya biar nggak jalan, cabut kuncinya udah. Terus warga juga udah geram dong, balik lagi. Warga sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan menyerahkan pelaku ke Dinas Sosial dengan alasan gangguan kejiwaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bocah perempuan 4 tahun yang hilang diculik di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan di Jambi. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah. Kamera pengawas merekam pelaku menculik balita 4 tahun berinisial BL di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus komplotan penculikan anak berawal dari sang eksekutor di Jalan Abu Bakar Lambogo. Diketahui pelaku telah menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada seorang wanita di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Oke, orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Mana anak? Setelah menangkap pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan dan kembali menemukan 2 sindikat lainnya. Hingga akhirnya menemukan korban di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Mengetahui korban ditemukan, para kerabat di rumah korban menangis terharu. Korban ledakan di Seman 72 Jakarta yang ada di Rumah Sakit Yarsi bertambah 3 orang. Hingga kini para korban masih menjalani perawatan dan dalam pantauan dokter. 3 korban mendatangi rumah sakit, 1 diantaranya menjalani rawat inap dan 2 lainnya menjalani rawat jalan. Dengan bertambahnya korban yang mendatangi rumah sakit, total 18 korban ledakan yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi. 15 korban masih dirawat dengan rincian 14 orang rawat inap di ruang perawatan, sementara 1 korban yang dilaporkan luka parah masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU. Sementara di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, penanganan korban ledakan di SMAN 72 Jakarta, sebanyak 14 orang masih menjalani rawat inap karena membutuhkan pengawasan lebih lanjut dari tenaga medis. Hingga saat ini, tim medis masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang dirawat inap, serta menyiapkan penanganan lanjutan bagi yang mengalami gangguan pendengaran. Pemirsa, jenazah Reno Syaputra Dewo dan Muhammad Farhan, 2 pria yang menjadi korban demo besar-besaran Agustus lalu, telah diserahkan kepada keluarga. Jenazah Farhan dimakamkan Sabtu kemarin, sementara Reno dimakamkan pagi ini di Surabaya. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah Reno Syaputra Dewo, pria yang jasadnya ditemukan terbakar di Kuitang, Jakarta, tiba di rumah duka di Kampung Malang, Surabaya, Jawa Timur. Ibunda Reno bahkan sempat histeris dan pingsan saat jenazah anaknya diturunkan dari ambulans. Keluarga terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Jenazah Reno dimakamkan pagi ini di TPU Jarak, Surabaya. Sementara itu, jenazah Muhammad Farhan telah dimakamkan di TPU Budi Dharma Semper, Jakarta Utara. Keluarga dan kerabat almarhum yang berkumpul tak kuasa menahan tangis. Di tengah hujan, keluarga menggelar doa bersama untuk Farhan. Reno Syaputra dan Muhammad Farhan merupakan 2 orang hilang usai demonstrasi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 lalu. Menurut polisi, penyebab kematian Reno dan Farhan adalah karena terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan.